Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda bersama kami, Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sesi Dialog Denpasar pagi ini pendengar masih bersama saya Natalia Meka dan tentu tidak sendiri. Ada Putu Widya di ujung timur. Selamat pagi Mbak Widya. Ya, selamat pagi Mbak Lia. Sehat ya Mbak? Astungkara sehat. Oke, pagi hari ini kita membahas tentang eksistensi subak di era modern. Iya. Dan ini juga menjadi satu PR besar ya, karena alih fungsi lahan yang Cukup tinggi. Ini menjadi satu tantangan juga begitu ya Mbak Widya? Ya, padahal kalau ketika kita melihat areal persawahan dengan kita memiliki budaya yang luar biasa yang menjadi daya tarik dari wisatawan, mestinya ini yang namanya subak harus kita pelihara begitu Mbak Lia ya. Betul. Ya, baik. Untuk pagi hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Ya. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana, tepatnya wakil dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Ibu Dr. Niluh Kartini. Saya sapa dulu. Om Swastiastu, Bu Kartini. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Bu. Ibu yang ada di studio dan ada di luar ya. Iya. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, semoga selalu sehat Ibu. Kita bicara masalah subak pagi hari ini, dan beberapa waktu lalu kami juga sempat ke Jatiluwih Mbak Lia. Baik. Oke, mungkin lebih fokus pada bagaimana kerjasama dari pihak Universitas Udayana, khususnya Fakultas Pertanian, Ya. untuk pemeliharaan subak di Jatiluwih. Jatiluwih begitu. Ya, dan kita juga sudah terhubung via Zoom ya, Mbak Via Widya, Zoom. bersama Perbekal Jatiluwih. Ya, baik, Pak Nengah Kartika. Selamat pagi Pak Nengah. Ya, selamat pagi Pak Nengah. Baik, Mbak Lia, kita ke Bu Kartini dulu. Ibu, kalau kita melihat sampai saat ini, bagaimana keberadaan subak di Bali dan perhatian pemerintah dari kacamata akademisi untuk subak di Bali ini, bagaimana Ibu? Silakan. Iya, sebenarnya subak itu kan memiliki falsafah Trihita Karana. Iya, Jadi iya. bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan lingkungan, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Artinya subak itu sangat imbang. Nah, ini kan fokusnya sebenarnya bagaimana di pelemahan ya, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ini kan sebenarnya selama ini memang yang ahli subak jadi sudah mendahului kita, ya mudah-mudahan beliau Iya. mendapat tempat bersatu dengannya. Sudah itu kita semua harus melanjutkan perjuangan beliau. Betul. Jadi sebenarnya alih fungsi lahan sawah ini sangat tinggi ya. Sebenarnya di tata ruang tahun 2009, nah itu mengamanahkan sebenarnya yang boleh beralih fungsi subak itu dalam waktu 30 tahun itu paling banyak 10%. Kalau nggak salah waktu itu ya 2009. Nah ternyata ini semakin banyak. Nah ini yang sebenarnya yang harus menjadi fokus kita semua dari akademisi, pemerintah dan lain-lainnya. Jadi karena di Bali itu subak itu eksistensinya bukan hanya ekonomi saja, tapi bagaimana membuat Pulau Bali ini bisa terpenuhi kebutuhan airnya. Jadi subak itu, sawah itu adalah reservoir dari yang sebenarnya yang dibangun oleh leluhur kita. Itu buktinya kalau sawah itu misalnya dibuat sistem SRI 10 kali sekali dikasih air, itu padinya justru lebih tinggi produksinya ya. Tapi justru leluhur kita mengajarkan bahwa sampai mau panen masih ketinggian airnya masih sangat tinggi 10 sampai 15 cm ya itu. Nah, itu eksistensinya sebenarnya beliau-beliau itu ingin Bali ini supaya tidak kekurangan air. Baik. Nah, sekarang terbukti dengan banyaknya alih fungsi lahan, kita sudah kehilangan banyak mata air, sudah itu juga kita defisit air sudah dari 2011. Jadi sangat jelas terbukti. Nah, di sini juga sebenarnya subak itu kan tidak hanya milik desa saja, kan ada yang lintas desa,
Jadi sebenarnya di desa itu kan ada 3 komponen sebenarnya yang bertanggung jawab penuh terhadap lingkungannya, yaitu ada kepala desa, ada bendesa adat, sudah itu ada Kelian Subak. Jadi ada 3. Nah sehingga bagaimana bisa mempertahankan ruangnya, nah sehingga tetap berupa sawah gitu untuk memberikan di situ kan banyak hal yang bisa diberikan oleh sawah ini, akan bisa meningkatkan persediaan air, bisa juga masalah pangan sebagai lumbung pangan, sudah itu oksigen juga kan, memberikan ruang ya, apalagi seperti tadi jadi sudah banyak negara yang polusi udara. Nah ini salah satu sebenarnya bisa membantu kita supaya tidak terjadi polusi udara, juga masalah air. Jadi kalau semakin banyak bangunan, semakin banyak beralih fungsi, nanti itu yang terkontaminasi adalah airnya, kita kekurangan oksigen, udaranya juga akan bermasalah. Nah ini juga kan sudah di pendidikan, kita di pertanian itu mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib untuk S1 pertanian. Jadi semua mendapatkan subak karena ini sangat penting, karena satu-satunya ada di Bali, tidak ada duanya di tempat lain, dan susah sekali untuk diduplikasi. Gitu ya. Jadi sehingga anak-anak kita bukan orang Bali saja, jadi hampir dari seluruh Nusantara ada kuliah di Bali, mereka mendapatkan pelajaran subak. Jadi bagaimana eksistensi subak itu, terus bagaimana mengatasi masalahnya, bagaimana seharusnya kita ke depannya. Jadi mahasiswa kita itu sudah mendapatkan itu baru masuk di semester 1. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau subak di Bali ini tidak kita jaga eksistensinya, kelestariannya, ini akan benar-benar punah begitu ya Bu ya, karena tidak bisa diduplikasi di daerah lain. Ya, nanti implikasinya juga akan kita kekurangan air karena Bali pulau-pulau kecil. Jadi implikasinya akan ke situ. Nah, seharusnya sekarang pemerintah dari sisi tata ruangnya sudah ini sebenarnya untuk tidak membangun lagi untuk pariwisata, untuk apapun, tidak menanam beton kecuali untuk keluarga petani ya memang yang membutuhkan. Dan itu bangunannya juga harus mulai kita pikirkan supaya tidak mengambil ruang yang terlalu banyak. Gitu. Kalau bisa non permanen ya Bu ya. Iya, jadi kembali seperti zaman dulu ya, bagaimana caranya. Betul. Iya, baik. Ya mungkin itu dulu nanti. Ibu sebelum ke Ibu lagi, mungkin saya perkenalkan narasumber satu lagi, Ibu. Beliau adalah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Pak Made Bude. Om Swastiastu, Pak Made Bude. Om Swastiastu. Iya. Terima kasih sudah hadir, Bude. Astungkaro. Baik. Oke. Tadi pagi kita sempat ngobrol ketika sesi wawancara ya. Iya, betul. Ya, alumni dari lahan kering ya. Jadi sedikit bernostalgia begitu ya Bu ya, membahas tentang subak. Iya, semoga kita sehat ya. Oke, Ibu saya izin ke Pak Bude dulu. Pak Bude, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kartini, begitu adanya subak kita di Bali. Kalau dari data atau sisi dari pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Bali, bagaimana keberadaan subak di Bali saat ini, utamanya yang ada di Jatiluwih ini, Pak Bude? Baik, terima kasih. Jadi Ibu, terutama Bu Dr. Kartini. Jadi dalam hal ini apa yang disampaikan tadi terkait masalah alih fungsi lahan yang ada di Bali. Kalau kita lihat dari data Bapak dan Ibu, tentu penyusutan lahan kita setiap tahun itu hampir 1.909 hektar. Wow, 2,37%. 2,37%. Iya. Sedangkan kalau dilihat dari RT RW Provinsi Bali yang maksimal mestinya 0,50% per tahun seperti itu. Ini hampir 150% sendiri begitu ya kelebihan. Nah, tentu ini yang mendorong adalah yang pertama kaitan dengan penduduknya, meningkatnya jumlah penduduk yang sampaikan dari Bu Dr. Kartini. Nah, kemudian yang berikutnya tentu tidak terlepas kaitannya dengan ekonomi, faktor ekonominya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kegiatan yang di luar pertanian, non pertanian. Nah, ini yang menyebabkan juga banyak sekali menyebabkan alih fungsi lahan seperti itu. Nah, kemudian
kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sosial dan budaya ini yang Iya. beberapa faktor pendorong kaitannya dengan alih fungsi lahan tersebut. Nah, tentu kami dari Dinas Pertanian mewakili Bapak Kadis bahwasanya melihat dari alih fungsi lahan itu yang cukup besar seperti itu, nah kita mengupayakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang mendorong artinya mengurangi alih fungsi lahan dalam hal ini, apalagi sekarang seperti di WBD itu debit air semakin berkurang dalam hal itu, sehingga tidak semua subak artinya lahan-lahan bisa diairi secara bersamaan. Nah, tentu Iya. secara bertahap. Nah, ada beberapa tempe yang memang diairi bersamaan, kemudian tempe yang dihilir kadang-kadang sampai ini menunggu artinya pembagian air yang ada di hulunya. Oleh karena demikian, kami dari pemerintah mengupayakan bagaimana kegiatan dalam hal ini fisiknya yang kita dorong, terutama perbaikan jaringan irigasinya. Nah, supaya efisiensi kaitannya dengan penggunaan air, di samping Oke. teknologi-teknologi yang kita terapkan seperti itu. Demikian mungkin dari kami tambahnya. Oke, Terima kasih. baik Mbak Lia. Ternyata ini ada permasalahan juga di dalam subak itu sendiri Iya. ya. Tidak semua sawah bisa teraliri air Teraliri begitu air, ya. betul. Pembagiannya seperti apa? Sesungguhnya ini menjadi masalah yang cukup serius ya, di tengah kita ingin mengembalikan eksistensi subak Subak. itu sendiri di era modern saat ini, Iya. di tengah masifnya alih fungsi Alih lahan fungsi lahan. begitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan di awal, ini sudah ada 2 tantangan terberat begitu ya Pak betul. Buda ya. Iya, betul. Ada alih fungsi lahan yang cukup besar, Iya. per tahunnya di rata-rata ada 2,37%. Betul. Kemudian juga ada kekurangan air, begitu ya. Debit Iya. air yang Debit air yang semakin menurun. Ini memang karena populasi tadi yang semakin bertambah, penduduk kita yang semakin bertambah, dan juga alih fungsi lahan pengaruhnya akhirnya ke debit air begitu Pak Buda. Iya, betul. Iya. Oke. Oke. Baik. Mbak Lia. Ya, kita ke Pak Perbekal juga nih Mbak Widya. Sudah menunggu kita sejak tadi ya. Ya. Dan bergabung melalui Zoom. Pak Perbekal masih bersama kami nggih? Siap, masih. Oke. Oke. Iya, Pak, mungkin bisa disampaikan untuk di Jatiluwih sendiri, Pak, kondisi subak terkini kita seperti apa, Pak? Iya. Dan Apakah permasalahan-permasalahan disampaikan oleh Bu Dr. Kartini Iya. maupun Pak Budi dari Dinas Pertanian juga dialami dialami betul di Jatiluwih di itu sendiri, Jatiluwih. Pak? Iya, iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, memang betul apa yang dikatakan Ibu Prof dan juga dari Dinas Pertanian, itu memang tantangan kita itu memang betul-betul terjadi di masyarakat kita, masyarakat petani, Bu. Oke. Jadi masyarakat petani di Jatiluwih juga merasakan bahwa debit air yang berkurang, kemudian alih fungsi lahan ini juga dirasakan oleh para petani kita ya, Pak? Iya, Se- memang betul. Iya, sejauh ini antisipasi apa yang sudah dilakukan Pak oleh para petani agar aliran air ini juga masih bisa Masih mengaliri mengalir sawah dan lancar iya, begitu ya? begitu Pak. Ya, kalau sementara kita kan tetap menjaga kelestarian hutannya. Hutan, Memang oke. kalau kita di Jatiluwih, memang artinya hutan itu memang sangat disakralkan oleh masyarakat kami. Mereka tidak pernah mengganggu hutan. Nah, Oke, tapi baik. di sisi lain, mungkinkah keberadaannya itu sama dengan kita di Jatiluwih? Kita juga tidak tahu ya, karena kita ketergantungan kita adalah di Danau Tamblingan. Nah, karena Danau Tamblingan sebagai hulu kita di Desa Jatiluwih, sebagai hulu subaknya, Bu. Oke, baik. Ya, jadi diperlukan kerjasama dari sinergi dengan semua pihak begitu ya, Ya. untuk bersama menjaga hutan yang sebagai salah satu sumber air ya, bisa dikatakan seperti itu, karena ini akan mengairi danau karena rimbunnya pepohonan. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, bukan Ya. begitu ya Mbak Lia ya? Betul. Oke. Nanti kita akan diskusi kembali Mbak Ya. Widya dan juga para narasumber, Bu Kartika, Pak Buda dan juga Pak Perbekal. Kita akan kembali setelah Bagi orang Bali, sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu pula sebaliknya. Sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial
bernama subak. Sistem subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen optimal. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat, disertai dengan pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya dan sudah mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan dunia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali di sesi Dialog Denpasar pagi ini kita masih membahas eksistensi subak di era modern ya Mbak Widya. Bersama para narasumber kita ada penyuluh pertanian ahli media di Stan Pangan Provinsi Bali, Bapak Imade Buddha, kemudian ada dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana, ada Bu Luh Kartini dan juga Kepala Desa Jatilui, Bapak Inengah Kartika. Pendengar juga boleh bergabung Mbak Widya. Betul sekali. Di line telepon 0361 222161 juga melalui akun WhatsApp kami di 089678123830. Tadi sudah dikerucutkan begitu ya, apa saja yang menjadi tantangan yang sudah disampaikan juga oleh Bu Kartini, kemudian juga diperkuat oleh Pak Buddha, diperkuat kembali oleh Pak Perbekal yang memang masyarakat di Jatilui ini mengalami begitu. Bagaimana ketersediaan air untuk irigasi ini menjadi masalah besar begitu ya. Nah, upayanya seperti apa nih Pak Buddha agar sistem irigasi melalui sistem subak yang sudah ada ini bisa terus kita jalankan begitu untuk pertanian masyarakat di Jatilui. Pak Buddha, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau segi teknis dalam hal ini tentu bagaimana kita mengupayakan teknologi hemat air seperti itu. Karena dalam hal ini kita berbicara masalah pertanian, bagaimana kita meningkatkan produksi tanpa mengurangi penambahan tanam seperti itu. Nah, dalam hal ini kita upayakan setiap subak yang potensi lahannya, pengairannya untuk bisa ditanami tanaman pangan, kita upayakan untuk bisa melakukan penghematan air seperti sistem SRI-nya. Tapi bisa ya Pak ya penghematan air untuk tanaman yang sudah ini jumlahnya kan tidak berkurang nih. Tentu karena kita lihat dari beberapa tempat walaupun tidak ada di Jatilui yang kami maksud, kita upayakan karena banyak juga subak-subak yang memang kendala masalah faktor air yang menjadi pembatas airnya untuk penanamannya. Jadi itu juga yang membuat masyarakat enggan mempertahankan lahan sawah mereka dan beralih fungsi lahan begitu ya. Ini menjadi satu Dan tantangan yang yang tidak lebih kalah besar penting lagi. lagi ini kan kaitannya mengalih ke komoditas yang lain. Betul, Nah, itu betul. ya, komoditas yang lain yang lebih menguntungkan, yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi seperti itu. Selain padi begitu Iya. ya Pak ya. Dan menjadi berkuranglah produksi padi kita. Iya, Ini memang menjadi kenyataan juga ya Pak ya Iya, di betul lapangan. sekali. Iya. Oke. Mbak Lia mungkin bisa diikuti juga oleh pendengar dan juga Anda mungkin yang peduli dengan subak di live chat YouTube kami RRI Denpasar. Silakan saja karena kita sangat menunggu atensi dari pendengar. Betul. Sesungguhnya mungkin apa yang dialami itu menjadi permasalahan selain yang disampaikan oleh narasumber kita ya. Oke. Saya tertarik dengan sistem pengairan SRI tadi yang disampaikan Pak Buddha. Ini teknisnya seperti apa nih Pak? Nah, tentu kalau kita berbicara kaitan dengan teknologi sistem rise of intermittent, artinya bagaimana kita mengupayakan menghemat penggunaan air dengan cara mungkin pada fase-fase tertentu kita tidak kayak yang namanya budidaya padi itu tidak harus banyak air. Nah, bagaimana kita menghemat air. Nah, mungkin perlu beberapa fase air dalam fase vegetatif. Nah, yang perlu air tidak perlu harus berlebihan. Nah, seperti itu terbatas pada sedikit. Nah, dalam hal ini kita upayakan betul-betul penghematan dalam hal
penggunaan airnya seperti itu. Ya. Oke. Penghematan penggunaan air. Adakah juga upaya ketika musim-musim tertentu, misalnya musim hujan kita juga menampung air begitu Pak untuk debit air yang tidak berkurang juga nantinya? Kalau kami dari Dinas Pertanian ada beberapa kegiatan untuk mendorong bagaimana bisa memanfaatkan air terutama pada musim hujan. Nah, contohnya kalau kami ada kegiatan yang namanya pembangunan embung atau cubang seperti itu. Nah, kemudian itu yang dimanfaatkan untuk pada saat-saat diperlukan untuk budidaya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu yang kegiatannya. Di samping hal tersebut juga karena dalam hal ini yang namanya air tentu saluran tersiarnya panjang. Nah, kadang-kadang ini banyak yang rusak ya. Banyak yang tidak sampai ke hilir seperti itu. Kita upayakan dengan yang namanya perbaikan jaringan irigasi tersiernya seperti itu. Nah, beberapa subak dengan dana sesuai dengan kita alokasikan ke masing-masing kabupaten, kita upayakan terutama menjadi prioritas adalah subak-subak yang lahan pengairannya, lahan tersiarnya banyak yang rusak. Nah, itu yang kita dorong, diupayakan sehingga nanti pengairan yang ada di subak tersebut, nah kita bisa optimalkan seperti itu. Oke. Iya, selain kendala masalah air tadi, Mbak Lia juga ketika kami ke lapangan juga sempat menjumpai pekasih dan juga masyarakat setempat di Jatiluwih mengatakan bahwa saat ini mereka sudah mulai organik 40% begitu ya. Mungkin tahun 2024 akan diupayakan sampai organik seluruhnya. Tapi Pak Bude kalau melihat kondisi seperti itu memungkinkankah kita untuk organik begitu? 100%. Oke. Terkait masalah pertanian organik, tentu dari pemerintah Provinsi Bali setiap tahun mensubsidi namanya pupuk organik. Nah, ini yang berikan kepada subak-subak yang ada di Bali. Nah, kita upayakan subak-subak khususnya lahan sawah yang kita prioritaskan lebih awal. Nah, tahun ini 10 mm dengan rata-rata pupuk organik yang diberikan kepada kelompok 1 hektar tuh 1 ton seperti itu. Nah, inilah yang upaya-upaya kita. Karena dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang pertanian organik, tentu lahan pertanian khususnya lahan sawah kita ini sudah sakit. Seperti yang sampaikan Jadi harus dosen kami, diolah Bu Dr. khusus Kerini, begitu Pak? sehingga perlu upaya-upaya untuk Dan itu waktu panjang ya Pak Bude ya? itu. Nah, salah satunya adalah menggunakan pupuk organik seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, Ya. kita ke Pak Perbekal. Apakah memang subsidi dari pemerintah terkait pupuk organik ini sudah dimanfaatkan oleh para petani kita, Pak, di Jatiluwih? Ya, sudah Bu. Itu artinya itu kan subsidi dari pemerintah. Artinya masyarakat kami ya sangat antusias ya, karena itu sudah artinya merupakan program dan juga mereka sangat mendukung sekali. Dan mudah-mudahan artinya apa yang disampaikan dari dinas, karena artinya merubah mindset memang luar biasa sulitnya gitu. Artinya kita tetap kan artinya semangat kepada masyarakat petani, apalagi seperti apa yang disampaikan beliau itu artinya lahan pertanian lagi sakit, nah seperti itu bagaimana artinya memperhatikan, nah seperti itu. Iya, karena kita ketahui kalau subak di tempat lain kemungkinan tidak terfokus diperhatikan seperti di Jatiluwih yang merupakan salah satu objek wisata begitu Mbak Lia ya. Dan warisan UNESCO sudah ditetapkan begitu ya sebagai warisan budaya dan tentu ini UNESCO. Memerlukan kerja keras dari kita semua ya. Ya, silakan Ibu Kartini bergabung kembali. Iya, terima kasih. Jadi dari Pak Bude, Pak Mekal ya, jadi memang benar sekali apa yang disampaikan tadi ya. Sudah kekurangan air ya, jadi memang karena hal ini kan banyak faktor penyebabnya. Nah, dengan ke organik itu pasti akan bisa membantu karena apa? Karena daya pegang air tanah itu akan meningkat dengan ditambahkan pupuk organik. Tapi kalau hanya 1 ton itu masih kurang. Masih kurang. Ya, jadi, ya masih kurang ya. Itu sebenarnya idealnya berapa nih Bu? Idealnya berapa ton nih Bu? Itu tergantung dengan evaluasi lahannya ya. Harus dilakukan evaluasi kesuburan tanahnya. Nah, sehingga kita bisa melihat kandungan C organiknya itu minimal
kandungan si organiknya 3. Nah, 3% ya, Iya. bahan organik 3%, bukan si organik. Jadi yang normal kan itu 5%. 5%. Jadi kalau kita mau ke organik itu minimal ke 3% bahan organiknya, bukan si Oke. organik. Kalau si organik itu lebih banyak lagi ya, lebih ini ya. Jadi bahan organik karena itu akan bisa meningkatkan daya tegang air. Iya, iya. Dan sudah itu mungkin masalah subak ini juga harus ingat dengan hulunya, bagaimana memelihara ulunya. Ulu subak ini akan ada di danau. Iya. Jadi kalau dulu kan ada ngaturan sawine, kalau sekarang seperti apa? Bagaimana kita bisa mendukung juga supaya air danau itu tetap volumenya, sudah itu tidak terjadi banyak masalah karena kan semua subak di Bali itu kan muaranya adalah ujungnya itu adalah dari danau. Nah ini Iya. bagaimana Bali itu nggak bisa dikelola dalam dalam masing-masing gitu, karena harus dikelola dalam satu kesatuan Iya. ekosistem. Iya. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan kita punya 4 danau di Bali, bagaimana melestarikan danau itu, sudah itu bagaimana memastikan semua subak mendapatkan air supaya tidak ada alasan adap kiri, adap kanan ya, karena tidak ada air ya. Mm-mm. Nah ini menjadi faktor yang sangat penting ke depannya, Mhm. karena Bali daerah pariwisata kan, Iya, betul. jadi subak ini adalah pendukung pariwisata. Kalau air tidak ada, kalau sudah pertaniannya tidak bisa berjalan, subaknya tidak berjalan dengan bagus, ya jelas juga nanti yang lain juga, apalagi pariwisatanya kalau kekurangan air itu akan sangat masalah. Nah ini kebetulan masih belum berada di titik nadir sebenarnya. Nah ini kita semua harus ke situ. Jadi Iya. untuk agar menjaga bisa subak ini tetap jadi tetap menjadi perhatian. Sudah itu Iya. mungkin Pak Mekel bisa bekerja sama dengan pilihan subaknya, dan sudah itu melakukan ini semacam analisis SWOT. Jadi apa keuntungan, kekuatan dari misalnya kayak di Jatiluwe itu, kekuatannya kan sudah ditahu, sudah Iya. sebagai daerah pariwisata. Nah artinya kalau warisan budaya dunia itu nanti banyak yang dialihfungsikan, mungkin nanti kemudian salah satu dari ikut membuat usulan itu bertahun-tahun ya. Iya. Terus sekarang sudah menghasilkan, dan sayang sekali sebenarnya yang tahu persis bagaimana pendapatannya sebelum menjadi warisan budaya dunia dan setelah tahu persis karena dia yang mengikuti ya. Iya. Nah sayang sekali kalau sekarang ini justru banyak dialihfungsikan, itu akan menyebabkan nanti akan tidak lagi bisa menjadi warisan budaya dunia. Nah ini bagaimana kita bisa mempertahankan ini tugas Iya. yang sangat berat ya. Oke. Jangan sampai Gitu status ya. itu nantinya dicabut begitu ya, Bu? Iya dicabut nanti ya. Kalau Iya. sudah beralih fungsi banyak, makanya kan almarhum Pak Prof India kan Iya. sangat sering, karena kita sama beliau lah untuk Betul. mengusulkan itu bertahun-tahun, jadi tidak mudah untuk mendapatkan itu, dan Iya. yang tahu persis ekonominya sangat berubah dari sebelum dan setelah. Jadi oke. itu sangat pesat sekali ya. Dan sekarang kasihan kalau sistem pengelolaannya tidak bagus, jadi harus benar-benar aturan adatnya jadi awig-awig dan lain-lainnya. Nah sehingga tidak beralih fungsi subaknya itu. Iya. Nah, Iya, kalau misalnya beralih fungsi, apakah memang ada aturan ketika ada pelanggaran nih Pak Buda sejauh ini ketika memang yang sebenarnya untuk pertanian kemudian dialihfungsikan begitu? Ada tidak Pak regulasi yang mengatur tentang ini? Kalau kita berbicara dengan alih fungsi, tentu kita kembali kaitannya dengan kalau memang komitmen pemerintah bagaimana untuk menegakkan yang namanya RT RW, terutama kan alih fungsi lahan itu. Nah ini yang kadang-kadang yang perlu kita upayakan seperti itu. Nah contohnya mestinya kalau memang ada seperti itu, nah kita mungkin kami tambahkan sedikit terkait masalah subak yang ada di Jatiluwe. Nah tahun yang lalu kita sudah yang melaksanakan yang namanya program KBS, Bu. Nah kelembagaan bersama satu pintu. Nah dari dulu sampai ke hilir.
Ini upaya kita adalah untuk bisa melestarikan subak yang ada di Jatiluwih seperti Iya, itu. iya. Karena dalam hal ini kita melihat dari potensinya yang catur angga batu karunya cukup luas. Nah, ini yang kita sasar. Salah satu program yang kita alokasikan melalui Dinas Pertanian Tanam Pangan Provinsi Bali adalah melalui KBS-nya, Kelembagaan Bersama Satu Pintu, dari hulu sampai hilir, dengan komoditas beras merah Jatiluwih. Oke, ini terkenal juga Betul, begitu ya, dan sering itu kita dengar. Ya. menjadikan produk-produk turunan juga Betul. yang nyatanya juga sangat diminati oleh Betul. wisatawan begitu ya. Oke, dan saya yakin juga kalau seperti yang dikatakan oleh Bu Kartini tadi bahwa sebelum sampai di titik nadir begitu ya, upaya-upaya juga dilakukan. Saya pikir juga di Jatiluwih seperti kemarin dari pengamatan kami di lapangan juga ada beberapa kearifan lokal yang dilakukan oleh penduduk setempat. Apalagi kita tahu mayoritas di sana adalah petani, tentunya mereka akan mempertahankan. Nanti kita cari tahu lebih banyak lagi kepada Pak Perbekelnya untuk menanyakan sejauh ini kearifan lokal apa yang sering digelar yang kita berharap dari kearifan lokal itu tentunya subak Jatiluwih ini tetap bisa lestari begitu Mbak Lia ya. Kami juga masih tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0361222161 atau di kanal YouTube kami di RRI RRI Denpasar. Denpasar. Kita jeda kembali. Ya, untuk yang silakan. satu ini. Gerakan Cerdas Memilih RRI Denpasar mempersembahkan Dialog Pemilu bersama KPU, Bawaslu, pengamat politik, akademisi, pakar komunikasi, dan pemilih pemuda. Diikuti oleh 500 lebih mahasiswa, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Selekontok Emas dan Perana Band. Ayo datang dan saksikan Gerakan Cerdas Memilih hari Rabu 31 Mei 2023. Ada banyak door prize menarik buat kamu. Bertempat di Panggung Terbuka RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan disiarkan oleh 95,3 FM Pro 2 Denpasar. Dan disiarkan oleh YouTube channel RRI Denpasar. Gerakan Cerdas menuju pemilih cerdas. Inilah beberapa pesan dari pakar kesehatan mental agar Anda semakin bahagia saat lansia. Buat para lanjut usia, kalau ingin menjadi lanjut usia dengan tua berguna, bahagia dan sejahtera, maka yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini adalah jangan sebut diri tua. Katakan umur berapa Anda sekarang. Gunakan warna yang Anda sukai, merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Jangan menggunakan warna redup sehingga Anda makin tua kelihatannya. Setiap hari latihlah suara Anda sehingga suara itu tetap menggema sebagai orang lanjut usia dengan suara yang berwibawa. Menyanyi kemudian teriakkah sehingga suara Anda tetap suara orang yang punya kepercayaan diri. Saya Profesor Loh Ketut Suryani, Direktur Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan hal ini untuk dengar RRI Denpasar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar kembali di sesi Dialog Denpasar pagi ini masih membahas terkait eksistensi subak di era modern ya, Mbak Widya. Dan pendengar juga masih boleh bergabung bersama kami di line telepon 0361222161, juga melalui WhatsApp di 089678123830. Iya. Ya. Baik, dan saya tadi sempat menyinggung terkait dengan kearifan lokal yang dilakukan di Jatiluwih. Jatiluwih, ya, Mungkin ada upacara-upacara tertentu sehingga ini bisa diharapkan tetap melestarikan subak di Jatiluwih. Mungkin saya ke Pak Kartika, silakan Pak Mekel. Ya, Pak Mekel masih bergabung bersama kami kah? Iya, terima kasih. Iya. Masih Bu, masih. Iya, silakan Pak, Halo. terkait dengan kearifan lokal Pak yang ada di Jatiluwih yang tentunya diharapkan bisa menjaga kelestarian subak di Jatiluwih tentunya. Iya, makasih. Ya karena kita kan ini namanya warisan leluhur, ya tetap kami
artinya lestarikan, artinya dari beberapa tahapan, nah, dari Pak Toyo, ngendagin segala macam itu sampai nurunin padi di lumbung itu tetap ada upacaranya, Bu. Iya. Itu tetap kami lestarikannya. Tetap dijalankan oleh masyarakat petani kita Tetap di dijalankan Jatiluwih oleh ya. masyarakat. Ya, ya. Karena itu sudah merupakan tradisi dan juga menjadi budaya di daerah kita. Oke. Jadi tidak perlu diragukan Mbak Widya, karena kearifan lokal ini tetap dijaga begitu ya oleh masyarakat petani kita di Jatiluwih. Ya, di segmen terakhir ini Mbak Widya dan juga Bapak Ibu narasumber, kita juga pasti ingin tahu selain tadi upaya-upaya yang dilakukan juga untuk bisa terus adanya debit air yang cukup begitu ya Pak, untuk Iya. mengairi sawah-sawah yang ada di masing-masing subak, kemudian juga diharapkan ini aturan terkait alih fungsi lahan bisa diterapkan dengan benar begitu ya Pak Buda ya. Karena katanya memang kalau untuk kemajuan perekonomian oke. Alih fungsi lahan dalam tanda kutip bisa saja dilakukan, tetapi ketika ekosistem yang ada di sana tidak terjaga dengan baik, ini akan menjadi masalah tidak hanya 1-2 tahun, bahkan untuk anak cucu kita nantinya. Iya. Nah, sejauh ini Pak Buda dan juga Bu Kartika mungkin sebagai akademisi, pendekatan-pendekatan seperti apa juga dilakukan oleh pihak akademisi nih Bu Kartika terkait upaya untuk menjaga kearifan lokal untuk subak kita ini bisa tetap lestari dan juga bisa kita jaga agar itu tadi warisan budaya dari UNESCO ini yang sudah ditetapkan oleh UNESCO ini tidak dicabut begitu Bu Kartika? Ya, Ibu, Bu Kartini silakan. Bu Kartini ya. Kartini. Bu Kartini. Oke, sepertinya juga ada kegiatan sedikit di sana. Pak Buda mungkin bisa menanggapi ini, Pak. Baik, kami tambahkan sedikit terkait masalah pelestarian subak yang ada di Bali. Itulah barang tentu kalau kita lihat kondisinya yang seperti yang kita ketahui bersama adalah semakin menurunnya luas lahan. Oleh karena demikian kita dari dinas khususnya ini kan beberapa program yang memang kita komitmen kaitan untuk pelestarian subak. Salah satunya adalah LP2B-nya. LP2B. Tahun 2022 ini kita mengalokasikan kegiatannya namanya rekomendasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Oke, Oke. ditahan Itu dulu ada. sebentar Pak Pak Buda Buda ya. Oke, Kita coba ada pendengar terima yang bergabung. Yang bergabung, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Mbak Endah. Natalia, Pak Ahmad Mbak Irwan. Natalia, maaf. Silakan Pak Ahmad Irwan, kita ngobrol tentang subak pagi hari ini, Pak. Iya, tentang masalah Pertanian. Pertanian. Iya, Ya. pertanian di sini kan. Kebetulan saya juga kan latar belakang pendidikan dari SPMA di sini kan. Iya, iya. Saya sekarang mungkin aktif di perhutani untuk di sini. Oke. Nah, di sini ya kebetulan saya kan banyak mengeluh, Bu, para petani kita kebetulan saya mengeluh para petani ngeluh. Kenapa sekarang banyak mengeluh? Ini susah masalah pupuk, Bu. Nah, di sini kan kalau ketika pemerintahan yang dulu ya, asal jelas pertaniannya ada, lokasi tetap ada, tidak usah punya kartu juga, mudah untuk memberikan pupuk. Nah, sekarang begini, saya selaku atas nama para petani, Pak, saya menghimbau lah kepada pihak pemerintah, gitu kan, supaya kembalikan kepada asal petani jangan sampai susah untuk mencari pupuk. Sedangkan begini, yang punya subsidi punya itu juga susah, Pak. Yang punya kartu yang diperlukan umpamanya ini pupuk 300 kg cuma dapat setengahnya. Sedangkan tidak memenuhi, ya otomatis para petani dengan mengolah bursa menggunakan pupuk organik sekarang bikin sendiri. Tapi kan beda pupuk seperti terjadi mungkin waktu sudah mepet masih banyak. Tapi di sini baik Pak. saya Saya mengimbau mendengar ya. kepada Terima kasih. Ya. Bapak-bapak semua. Sebetulnya sehimbauan kami selaku atas nama para petani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Baik, Irwan. terima Pak Ahmad kasih. Irwan ini di Bandung Timur, Bu Kartini dan juga Pak Buda juga Pak Mekal. Jadi kondisi di sana seperti itu. Ini tanggapannya Pak Buda, silakan. Baik, jadi Pak Ahmad Oke, baik, Irwan. silakan Bu Kartini. Bu Kartini sudah bergabung. Maaf ini. Iya, iya. Ya, kita ke Pak Buda dulu sebentar ya Bu Kartini. Caranya, Tadi mendengarkan. Iya, bagaimana caranya? Mungkin tadi melanjutkan apa yang pertanyaan tadi ya, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kondisi lingkungan yang sekarang ini, bahkan memperbaiki. Yaitu satu-satunya yang pertama, kita kan tutupan lahan kita kan cuma 16, sekian persen, yang seharusnya 30%. Nah, itu kan dari perhitungan dari buku dari Kementerian Lingkungan Hidup 2000 kalau nggak salah 2021 ya itu ya. Jadi
Itu yang salah satu penyebab. Sebenarnya sekarang tanamlah tanaman sebanyak-banyaknya. Sudah itu pertahankan hutan, jangan sampai ada yang beralih fungsi hutan. Oke. Sudah itu juga yang kedua pendidikan. Iya. Dari TK sampai perguruan tinggi seharusnya dapat pendidikan masalah lingkungan ini, masalah bagaimana kita kondisi air kita dan pemerintah selalu mengupdate ya, setiap tahun bagaimana kondisi sungai kita, udara kita, air kita, danau kita. Jadi sehingga kita semua bukan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi kita semua yang merasa minum air di Bali, makan di Bali, kita harus ikut bagaimana menjaga gitu loh, menjaga, mensupport dan lain-lainnya. Jadi semua kita bertanggung jawab. Nah, selama ini kan tidak begitu care, tidak begitu tahu bagaimana kondisi kita, lingkungan kita, air kita. Nah, itu yang perlu dibelajarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada murid kita, mahasiswa kita, dan guru-guru, dosen, semua memiliki pengetahuan itu. Jadi tentang bagaimana kita hidup menghidupi. Jadi bagaimana kita hidup menghidupi. Jadi tidak membunuh keanekaragaman, tidak merusak dan lain-lainnya. Ketika merusak akan kena disame yang disampaikan di Batur Selawakan itu ya. Jadi janganlah sekali-kali hidup merusak alam. Kalau itu dilakukan akan terkutuk, tidak mendapatkan makan minum, tidak akan berkelahi, hidup menderita, berpenyakitan dan lain-lainnya. Jadi, nah ini peliharalah gunung dan laut. Jadi jangan merusak. Jadi itu intinya. Dan itulah yang harus kita pegang di Bali, sehingga benar-benar kita akan bisa menjaga Bali ini dari semua kebutuhan yang kita butuhkan gitu loh, dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Mungkin itu. Mohon maaf tadi masalah pupuk, sebenarnya petani juga harus belajar membuat pupuk dengan sumber daya lokal dan kearifan lokal, karena itu sudah terbukti. Jadi petani bisa mandiri, jadi dengan sistem pertanian organik yang terpadu yang bisa Itala itu ada sapi, biogas, cacing tanah, ikan, tanaman organik, sudah itu sekaligus menjadi agrowisata. Gitu. Jadi petani juga harus belajar. Jadi jangan hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Jadi harus belajar juga apa yang kita miliki. Itu yang bisa kita sama-sama gitu loh. Iya. Ini sebenarnya Baik. menjadi closing statement juga dari sekaligus Bu Kartini. closing statement dari Terima Bu kasih Bu Kartini ya. Kartini. Pak Buda, silakan Pak Buda sedikit menanggapi dari Pak Ahmad Irwan tadi dan juga sekaligus closing statement Betul, ya. karena waktu kita ya sudah di menit ke 58. Betul. Silakan. Baik, jadi untuk Bapak Ahmad Irwan ya. Terkait masalah susah cari pupuk seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya pupuk anorganik adalah pupuk dalam pengawasan. Dalam artian kalau kita kelompok itu mendapatkan pupuk organik tentu berdasarkan yang namanya penyusunan RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, berapa dibutuhkan? Jadi sudah di-mapping sebenarnya sudah Pak jelas ya? seperti itu. Sehingga tidak mungkin karena ini kan subsidi pemerintah cukup besar. Nah, apalagi sekarang bahan baku pupuk kita ada dari luar, kita ekspor. Nah, seperti Rusia dan Ukraina itu yang masih jadi masalah begitu ya Pak, bahan karena baku kondisi apalagi semakin geopolitik. mahal, sehingga pemerintah dalam hal ini mengalokasikan kegiatan, artinya mengalokasikan pupuk itu di semua provinsi berdasarkan kebutuhan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan petani menginginkan, padahal dosis pupuk setiap kecamatan itu beda-beda. Nah, kadang-kadang petani kalau sudah kita alokasi kegiatan sampai dengan dosis pupuknya 250, petani merasakan itu dirasakan masih kurang seperti itu. Padahal itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah mengantisipasi kaitannya dengan yang namanya pupuk kimia yang mahal dan pupuk. Oleh karena demikian, pemerintah sekarang yang menamakan ada kegiatan Genta Organik, Gerakan Tani Pro Organik. Nah, petani didorong untuk membuat pupuk secara in situ. Nah, menggunakan bahan baku lokal seperti itu. Sehingga upaya-upaya itu untuk meningkatkan, mendorong penggunaan pupuk organik ke depan akan semakin
baik dan semakin bagus. Dalam hal ini pertanian organik khususnya di Bali akan semakin berkembang seperti itu. Iya, Jadi ekosistem juga semakin terjaga Iya, begitu ya betul. Pak ya, dengan menggunakan bahan organik. Iya. Singkat Pak. Pak Perbekal, Silakan silakan Pak Perbekal. 1 menit Ya. ya. Iya. Ya, kalau kita sepakat semua, artinya apa yang disampaikan Ibu dan juga dari dinas, nah memang itu kita harus kerjasama ke depan. Nah, bagaimana artinya pertanian ini tetap ajak eksis, dan di dalamnya ada pariwisata. Ya, itu tetap kita mengembangkan pertanian selalu bersinergi dengan pariwisata. Kalau tidak ada pertanian, tak mungkin ada pariwisata kalau di daerah kita di Jatiluwe. Iya. Nah, maka dari itu ya kita komitmen bagaimana menjaga artinya keajagan dan kelestarian subak tersebut ya, karena itu sebagai ikon daerah kita, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Perbekal. Iya, Mbak dan Lia? ini Oke. sudah menjadi akhir kebersamaan kita nih, Bu Nengah Kartik. Ibu Lu Kartini. Oke. Pak Nengah Kartika dan juga Pak Ya. Made Buddha sudah bergabung bersama kami di sesi dialog pagi hari ini terkait eksistensi subak di era modern, pertahankan hutan, jaga gunung, jaga laut ya Bu Kartini ya. Kemudian pendidikan ini Iya, juga harus sudah mulai diperkenalkan untuk anak-anak kita, pendidikan terkait lingkungan, pertanian juga begitu ya Bu Kartini, sehingga generasi penerus kita tidak anti dengan menjadi seorang petani begitu. Terima kasih sekali lagi para narasumber kita dan Mbak Widya. Oke, Juga, sama-sama. Terima kasih Mbak Lia. Iya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di line telepon 0361222161 Pak Ahmad Irwan, dan kita akhiri dialog pagi hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1